Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur sebab kasih setia rahmat-Mu selalu ada bagi kami. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi
kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh berjumpa lagi. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama lihat Alkitab kita. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang pertama dan yang kedua. Saudara bisa menyimaknya dalam Alkitabnya masing-masing. Saya akan bacakan. Begini bunyi firman Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman ini, ada sesuatu yang mungkin kita punya gambaran apa yang terjadi waktu itu. Daud dikatakan di ayat 1, dia berpura-pura tidak waras. Itu artinya sebenarnya dia waras. Tentunya dia punya alasan. Tentunya dia tahu apa yang dia kerjakan. Yang pasti dia sedang menghadapi masalah. Dan dia ingin menyelesaikannya dengan cara dia sendiri. Yang dilakukan adalah pura-pura menjadi orang yang tidak waras. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan gitu ya. Sebagai orang yang diciptakan Tuhan dalam keadaan yang sempurna, waras, tapi dia pura-pura tidak waras. Ya walaupun dia punya alasan karena ada masalah yang dihadapi. Dan tentunya Allah tidak menghendaki apa yang menjadi keputusan daripada Daud. Tapi kalau kita melihat ada sesuatu yang luar biasa setelah itu. Di ayat yang kedua, Daud menunjukkan respon yang benar. Bagaimana dia menghadapi masalah yang mungkin berat bagi dia. Tentunya kita setuju kalau kita menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan dalam kehidupan kita, ya mungkin kita mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh Daud. Ada hal-hal yang kurang pas, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dimau oleh Tuhan. Dan setelah itu kita justru mendapatkan suatu persoalan-persoalan yang baru. Tetapi ada satu pelajaran yang ingin ditunjukkan dalam ayat ini. Di ayat yang kedua dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saudara, ketika orang menghadapi masalah, ketika orang menghadapi pergumulan gitu ya, pasti sulit untuk melakukan seperti yang dikatakan Daud di ayat 2 ini. Dia memuji-muji Tuhan, dia hendak memuji-muji Tuhan pada segala waktu. Ya mungkin kalau waktunya tidak ada masalah, hidupnya baik-baik saja, nggak ada beban, mungkin gampang ya. Kita katakan Tuhan itu baik gitu ya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu sang pembuat mujizat. Mungkin terlalu mudah dan gampang untuk kita ucapkan, kita praktekkan. Tetapi pada waktu kita menghadapi pergumulan,
yang berat, persoalan hidup kita dalam keadaan yang tidak baik, saya yakin sulit. Tetapi ini menjadi komitmen Daud. Dia katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mari saudara kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya tahu bahwa setiap kita punya persoalan. Setiap kita mungkin sedang menghadapi masalah, tantangan, kehidupan yang harus kita hadapi. Kita mungkin tidak bisa lari lagi. Ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Yang kadang-kadang membuat kita lemah. Membuat kita patah semangat. Bahkan mungkin pengharapan kita itu hampir hilang. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita melihat ada satu tokoh, ada seorang yang dipakai oleh Tuhan. Dia ungkapkan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Maka inilah yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Apapun keadaan saudara, apapun yang saudara alami. Bukan berarti kalau saya bisa ngomong ini, saya juga tidak mengalami persoalan. Saya juga punya persoalan. Saya sedang menghadapi pergumulan saya sendiri. Makanya ketika saya membaca ini, saya diberkati. Kenapa? Karena Tuhan ingin menunjukkan. Tuhan ingin menunjukkan bukti bahwa orang yang memuji Tuhan itu adalah orang yang luar biasa. Memuji Tuhan itu tidak nunggu waktu yang tepat. Tapi Tuhan beri kesempatan. Kapanpun, dimanapun saudara bisa memuji Tuhan. Gak ada yang larang. Gak ada ceritanya saudara memuji Tuhan terus masuk penjara. Gak ada. Kadangkala ketika kita ngomong, oh Tuhan itu baik. Bahkan teman-teman kita mungkin yang di samping, amin. Karena mungkin dia juga merasakan bahwa memang Tuhan itu baik. Bukan beberapa hari, kemarin saya ketemu sama orang yang tidak seiman gitu ya. Dia lagi murung, dia lagi bersedih, dan dia mengungkapkan perasaannya, tapi dia tidak cerita masalahnya. Dia bingung menghadapi persoalannya. Dia merasa Tuhan itu sepertinya tidak mendengar doanya. Nah, setelah saya ungkapkan kebenaran firman Tuhan, dia mulai paham, oh iya ya Pak ya, Allah itu baik ya, Tuhan itu baik ya. Hanya saja kita yang gak ngerti. Dan setelah itu dia berubah. Oh, saya sekarang bisa menemukan Pak. Beberapa hari ini saya bingung. Saya tidak bisa menerima apa yang terjadi dalam hidup saya. Tapi setelah saya mendengar penjelasan dari Bapak, saya mulai ngerti. Iya, Tuhan itu baik. Gak pernah Tuhan itu gak baik. Tuhan itu bisa membuat mujizat di luar perkiraan kita. Saudara, ketika kita memuji Tuhan, memang mungkin persoalannya belum terselesaikan. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, Tuhan, Engkau Allah yang selalu memberikan mujizat. Apapun persoalannya, Engkau tetap bisa melakukan mujizat-Mu. Saudara, ketika kita dalam masalah, saudara mau pilih yang mana? Saudara punya kesempatan untuk memuji Tuhan. Atau saudara memilih untuk tidak memuji Tuhan. Saudara meratapi persoalan yang saudara alami. Saudara berkeluh kesah. Saudara ngomel. Saudara melamun. Bebas, saudara mau milih mana?
Tetapi coba kita perhatikan, kita renungkan. Ketika kita memilih untuk melamun, meratapi apa yang kita hadapi, kita bersedih, apakah dengan itu kita bisa menemukan penyelesaian? Justru kita akan terpuruk. Justru kita akan berkesedihan begitu panjang. Bahkan kita juga bisa stres. Tapi beda ketika kita memuji Tuhan. Oh, Tuhan itu baik. Tuhan itu pasti bisa menyelesaikan masalah saya. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu hebat. Tuhan itu penyembuhku. Banyak dokter di dunia ini, tapi Tuhan dokter yang paling hebat. Saudara, ketika saudara memuji Tuhan, sadar atau tidak, saudara sedang memperteguh iman saudara. Saudara menyatakan kebenaran. Dan ketika puji-pujian itu didengar oleh Tuhan, itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Jadilah seperti iman. Jadilah seperti yang saudara katakan. Tapi kalau saudara pilih, mati Agus, habis sudah. Gak ada pertolongan sudah. Gak ada jalan keluar. Saudara akan terpuruk. Tapi lain kalau saudara mengatakan, Tuhan pasti menolong kamu. Karena Tuhan sang pembuat mujizat. Saudara, mari kita belajar untuk memuji Tuhan di segala waktu, apapun waktunya, baik atau tidak baik, puji Tuhan. Sekarang saudara nggak perlu bingung, memuji Tuhan itu apa? Cuma nyanyi. Itu cara, nggak apa-apa. Ada puji-pujian yang sudah diciptakan oleh pencipta lagu. Saudara boleh menyanyikan puji-pujian itu. Tapi tidak harus dengan lagu. Saudara bisa langsung mengatakan pujian itu. Pada waktu saudara mungkin bekerja sambil memuji Tuhan. Bekerja sambil memperkatakan pujian-pujian kepada Tuhan. Bisa. Dan ketika kita memuji Tuhan, Tuhan mendengar. Tuhan tersentuh dengan apa yang kita lakukan. Yang pasti Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan akan lakukan seperti yang kita yakini. Dan puji-pujian ini tidak hanya ditekankan di sini. Pada setiap waktu. Coba kalau kita lihat di bagian yang kedua dikatakan puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mau hari ini tetap masalahnya ada, mau besok tetap ada, tapi mari kita berkomitmen, saya tetap memuji Tuhan. Saya tetap mengagung-agungkan nama Tuhan. Karena itu faktanya, itu kenyataannya, bahwa memang Allah itu baik. Itu kebenarannya, bahwa Allah itu yang membuat mujizat. Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Mari kita praktekkan. Hari ini mungkin saudara nggak tahu apa yang saudara akan hadapi. Masalah besar atau kecil. Tapi coba kita masukkan dalam pikiran kita. Kita masukkan dalam hati kita. Aku mau memuji Tuhan di segala waktu. Dan biarlah puji-pujian itu tetap di dalam mulut kita. Jangan ngomel. Jangan kita ngomong-ngomong yang gak karuan. Ngomong ini, itu, dan sebagainya. Terus katakan pujian kepada Tuhan. Lihat hasilnya. Ada sesuatu yang dahsyat. Ada sesuatu yang justru menyentuh hati Tuhan. Yang akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik lagi. Saudara, ada contoh lagi dalam firman Tuhan. Coba kita lihat dalam Roma. Ini ayat yang terakhir ya. Roma pasal yang ke-4. Ayat yang ke-18. Saya akan bacakan ayat 18 sampai 22.
Ini tokoh yang sangat terkenal, yang saudara juga pasti tahu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-18, Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, ketika Abraham menghadapi situasi yang tentunya menurut pikirannya nggak mungkin, kondisinya sudah menua, lemah, faktanya istrinya mandul, tidak mungkin punya keturunan. Tetapi imannya tetap kuat. Dengan penuh keyakinan, dia mengatakan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang sudah dijanjikan. Oleh sebab itu mari kita puji Tuhan, memuji Tuhan. Oh, Tuhan itu yang berjanji dan pasti digenapi. Kalau hari ini saya menghadapi masalah, pasti diselesaikan sama Tuhan. Karena Tuhan mempunyai rencana yang baik dalam hidup kita. Tuhan itu baik kepada umatnya. Mari Bapak Ibu Saudara yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ambil bagian untuk memuji Tuhan setiap hari. Kita bangun pagi, puji Tuhan. Memuji Tuhan. Jangan ngomel. Ketika kita memuji Tuhan, jelas ada sesuatu yang bisa membangkitkan iman kita. Sadar atau tidak, kita sedang menyatakan kebenaran. Oh, Allah itu pasti menolong. Karena Allah memang Allah yang menolong kita. Ketika itu kita ungkapkan, lihat nanti. Sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Biar sepanjang hari ini, apa yang saudara lakukan, itu benar-benar mempermuliakan Tuhan. Terus memuji Tuhan, apapun keadaanmu, dan lihat, Tuhan akan bekerja. Tuhan akan berkarya lebih lagi dalam hidup kita. Sehingga kita boleh menjadi berkat. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk pagi hari ini, karena Engkau begitu luar biasa Tuhan. Engkau baik. Engkau Allah yang menjanjikan sesuatu yang terbaik dalam hidup kami. Bahkan Engkau Allah yang menjamin hidup kami. Kami tidak akan pernah kelaparan. Kami akan terus diberkati Tuhan. Engkau terus menopang hidup kami. Sehingga kami boleh terus menjadi alat-alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.